Halo, Assalamualaikum fans drama Korea. Nah, kembali lagi di kesempatan kali ini aku bakalan sharing tentang soal P3K tes kompetensi keperawatan. Buat teman-teman yang belum lihat part-part sebelumnya bisa nanti masuk ke link video di bawah ini ya. Dan untuk mempersingkat waktu seperti biasa kita langsung mulai aja ya. Perawat di ruang gawat darurat diberitahu bahwa banyak korban selamat dari kecelakaan pesawat akan dikirim ke rumah sakit. Korban mengalami kedinginan karena pesawat jatuh di sungai. Apa tindakan awal yang harus dilakukan perawat? A. Memanggil perawat supervisor untuk mengaktifkan prosedur respon bencana. B. Menambah suplai air steril dan normal salin di ruang triase. C. Memanggil ICU untuk mengirim perawat ke ruang gawat darurat. D. Memanggil departemen laundry dan meminta agar disediakan banyak selimut hangat di ruang gawat darurat. E. Melakukan rapat dengan tim kesehatan. Nah, pada kejadian bencana eksternal itu biasanya banyak orang yang dibawa ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan perawatan. Tindakan awal yang biasanya harus dilakukan perawat adalah mengaktifkan prosedur respon bencana. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Dan meskipun pilihan B, C, D, dan E adalah tindakan lain yang bisa diambil oleh perawat, tapi tindakan awalnya sebelumnya adalah yaitu mengaktifkan prosedur respon bencana ini. Berarti tindakan yang pertama kali dilakukan adalah yang A ya. Pertanyaan selanjutnya, perawat daycare sedang mengobservasi seorang anak berusia 2 tahun dan mencurigai adanya strabismus. Hasil observasi mana yang mengindikasikan kondisi tersebut? A. Anak mengalami gangguan pendengaran. B. Anak selalu memiringkan kepala untuk melihat. C. Anak tidak memberi respon saat diajak berbicara. D. Anak selalu menggerakkan kepala untuk mendengar. E. Anak tidak dapat memfokuskan pandangannya pada perawat. Jawabannya, nah kita harus tahu dulu nih si strabismus itu apa. Nah, strabismus itu adalah merupakan kondisi di mana si mata anak itu tidak simetris karena kurangnya koordinasi dari otot ekstraokular. Jadi biasanya perawat yang bisa mencurigai adanya strabismus ini biasanya anak mengeluh sakit kepala berulang, terus pergerakan matanya nggak simetris, kemudian dia biasanya memiringkan kepala ketika melihat, kemudian manifestasi lainnya ya termasuk matanya asimetris, terus biasanya menutup satu mata untuk melihat, diplopia, fotobia, kehilangan pandangan binokular, atau kelainan persepsi pandangan. Jadi pilihannya untuk yang A, C, D, dan E itu dia tidak mengindikasikan kondisi ini ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Anak selalu memiringkan kepala untuk melihat. Pertanyaan selanjutnya, apa pendapat yang harus digunakan oleh perawat saat bencana memberikan delegasi dan tugas? A. Mengutamakan keselamatan klien. B. Sesuai dengan permintaan staf. C. Pembagian ruangan dalam unit. D. Jumlah klien yang direncanakan pulang. E. Klien dengan disabilitas. Jadi kan terdapat panduan ya saat perawat akan melakukan delegasi atau akan merencanakan tugas. Nah, biasanya yang termasuk itu yang pertama adalah mengutamakan keselamatan klien, terus mengetahui variasi kemampuan keterampilan seseorang, kemudian menentukan tugas mana nih yang dapat delegasikan dan kepada siapa kita mendelegasikannya. Kemudian orang yang kita delegasikan itu sesuai tugasnya dengan orang yang menerima delegasi berdasarkan aturan dari praktek keperawatan dan sesuai dengan posisi pekerjaannya. Biasanya dilengkapi dengan arahan yang jelas, ringkas, akurat, dan lengkap, serta memvalidasi pemahaman staf yang diberikan delegasi tersebut. Dia paham atau tidak dengan tugas yang didelegasikan. Kemudian berikan kepercayaan diri kepada staf yang diberikan delegasi dan berikan feedback yang sesuai dalam tugas yang dikerjakannya. Dan berarti untuk melihat ini nih, jawabannya adalah yang A ya, yaitu mengutamakan keselamatan pasien. Karena nggak mungkin mendelegasikan sesuai dengan permintaan staf, itu enggak. Terus pembagian ruangan dalam unit ya juga bukan ya. Pertanyaan selanjutnya, klien dengan sindrom Guillain-Barré mengalami paralisis pada tubuh bagian atas.
sudah diintubasi dan diberikan ventilasi mekanik. Manakah strategi yang harus dimasukkan perawat pada perencanaan keperawatan untuk membantu klien menghadapi penyakitnya? A. Memberikan klien kontrol penuh atas keputusan keperawatan dan membatasi pengunjung. B. Memberikan umpan balik positif dan mendorong ROM aktif. C. Memberikan informasi, memberikan umpan balik yang positif dan mendorong relaksasi. D. Memberikan obat penenang melalui intravena. E. Mengurangi distraksi dan membatasi pengunjung. Nah, kita lihat ya, kalau klien dengan sindrom Guillain-Barré ini biasanya kan mengalami ketakutan dan kecemasan karena si paralisis di tubuh bagian atasnya dan suka munculnya gangguan yang tiba-tiba. Jadi, perawat itu dapat mengurangi ketakutannya dengan memberikan informasi yang akurat tentang kondisi tersebut serta memberikan perawatan yang lanjut dan umpan balik positif kepada si pasiennya. Jadi selain itu juga bisa mendorong relaksasi atau distraksi, dan keluarga juga bisa dilibatkan dalam aktivitas tertentu serta memberikan hiburan untuk klien juga. Nah, melihat itu berarti jawabannya adalah yang C ya, yaitu ya ini, memberikan informasi, memberikan umpan balik positif dan mendorong relaksasi ya. Biar si pasiennya semangat. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Perawat sedang merawat klien remaja yang sakit terminal. Saat merawat klien ini, perawat seharusnya melakukan intervensi yang mana? A. Patuhi keinginan klien setiap saat. B. Dorong klien untuk tergantung pada staf RS. C. Tolak untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan RS. D. Dorong klien untuk mempertahankan kontrol diri yang maksimal. E. Patuhi semua keinginan keluarga setiap saat. Nah, intervensi yang tepat itu saat merawat remaja dengan penderita penyakit terminal ini biasanya itu menghindari aliansi baik dengan orang tua atau anak. Jadi, kemudian penataan rumah sakit yang mendorong kemandirian dan kontrol diri klien yang maksimal dan menjawab pertanyaan remaja tersebut dengan jujur serta mematuhi keinginan klien setiap saat tidak terapeutik. Jadi jawabannya adalah yang D ya, yaitu dorong klien untuk mempertahankan kontrol diri yang maksimal. Pertanyaan selanjutnya, seorang anak berusia 6 tahun dengan HIV telah dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan nyeri. Anak tersebut bertanya pada perawat apakah nyerinya akan hilang. Apa respon yang paling tepat untuk diberikan oleh perawat? A. Nyerinya akan hilang jika kamu berbaring dan membiarkan obatnya bekerja. B. Cobalah untuk tidak berpikir tentang itu. Semakin kamu memikirkannya maka akan semakin terasa sakit. C. Aku tahu pasti terasa sakit. Tapi jika kamu mengatakannya padaku ketika itu terjadi, aku akan mencoba dan membuat nyerinya berkurang. D. Setiap saat terasa nyeri, tekan tombol penghilang dan aku akan memberikan sesuatu untuk membuat nyerinya hilang. E. Nyerinya akan hilang jika kamu membiarkanku melakukan semua penata laksanaan yang kamu butuhkan. Jawabannya adalah yang C ya. Kenapa? Karena kita lihat lagi si anaknya kan berusia 6 tahun ya. Jadi kita ingat konsep tentang nyeri, serta ya kita lihatlah kalau memberikan informasi sama anak itu tentang nyeri ya pasti dengan kalimat yang gampang dipahami oleh anak tersebut gitu. Tapi jangan sampai memberikan harapan palsu dengan tidak mengatakan yang sebenarnya, karena seharusnya kan kita membimbing anak tersebut untuk bisa memanage rasa sakitnya gitu. Jadi jawabannya yang C. Pertanyaan selanjutnya, klien mengalami defisit neurologis yang melibatkan sistem limbik. Manakah temuan pengkajian yang spesifik pada tipe defisit ini? A. Disorientasi pada orang, tempat, dan waktu. B. Efek datar dengan predilabilitas emosional. C. Tidak dapat mengingat apa yang dimakan saat sarapan hari ini. D. Tidak mampu melakukan penambahan dan pengurangan dan tidak tahu siapa Presiden Indonesia. E. Tidak mampu mengenali lingkungan sekitar. Jawabannya adalah
B, yaitu efek datar dengan periode labilitas emosional. Jadi, si sistem limbik ini itu bertanggung jawab pada perasaan atau efek dan emosi, dan kemampuan kalkulasi dan pengetahuan tentang kondisi terkini merupakan fungsi dari lobus frontalis. Nah, ini tuh yang ini ya, yang D itu lobus frontalis. Sedangkan untuk mengingat kejadian itu dikontrol oleh hipokampus gitu. Berarti jawabannya yang B ya. Pertanyaan selanjutnya. Perawat memantau tanda peningkatan tekanan intrakarnial pada bayi usia 3 bulan. Pada palpasi fontanel diketahui fontanel anteriornya lembut dan datar. Berdasarkan temuan tersebut, manakah tindakan perawat yang paling tepat? A. Tingkatkan asupan cairan per oral. B. Dokumentasikan temuan. C. Beritahu dokter yang bertanggung jawab. D. Tinggikan kepala 90 derajat. E. Cek tanda-tanda vital. Jawabannya adalah yang B, yaitu dokumentasikan temuan. Kenapa? Karena fontanel anterior yang berbentuk seperti mata dan berada di puncak kepala itu harus lembut dan datar pada bayi yang normal. Karena normalnya akan tertutup pada usia 12-18 bulan. Nah, perawat ya harus bagaimana? Ya harus mendokumentasikan ya temuan tersebut karena ini memang normal. Nggak ada alasan untuk meningkatkan asupan cairan per oral. Terus juga nggak ada alasan untuk ngasih tahu dokter juga ya karena emang normal kan ya. Terus nggak ada juga alasan untuk meninggikan kepala 90 derajat. Cek tanda-tanda vital juga ya istilahnya harus dicek, tapi bukan karena si fontanel anteriornya ini, tapi ya memang harus tetap dicek kan ya gitu. Berarti jawabannya yang B ya. Pertanyaan selanjutnya. Perawat merencanakan tugas keperawatan untuk 1 hari. Mana tugas yang tidak aman ditugaskan pada asisten perawat tanpa lisensi? A. Klien yang membutuhkan mandi di tempat tidur. B. Klien membutuhkan ambulasi. C. Klien yang memerlukan transfusi PRC. D. Klien yang membutuhkan bantuan untuk makan. E. Klien yang membutuhkan pemeriksaan tanda vital. Jawabannya adalah yang C, klien yang memerlukan transfusi PRC. Klien postpartum dengan diagnosis sistitis, manakah rencana tindakan keperawatannya harus perawat prioritaskan? A. Memberikan mandi atau rendam duduk. B. Meminta klien untuk meningkatkan asupan cairan. B. Melakukan kompres es pada perineum. D. Memonitor kadar hemoglobin dan hemotrokit. E. Meminta klien untuk melakukan toilet training. Jawabannya adalah yang B, yaitu meminta klien untuk meningkatkan asupan cairan. Jadi sistitis ini akan infeksi pada kandung kemih. Biasanya tuh klien itu harus mengkonsumsi 3000 ml cairan per hari. Sedangkan memberikan mandi dan rendam air duduk ini tuh untuk intervensi yang tepat untuk mengatasi ketidaknyamanan perineum. Ketidaknyamanan perineum. Ini juga sama di atas. Kadar hemoglobin dan hematokrit itu untuk memantau perdarahan ya. Ini untuk mobilisasi. Jadi jawabannya yang B ya. Pertanyaan selanjutnya. Perawat baru saja memberikan ibuprofen atau Proris pada seorang anak dengan suhu 38,8 derajat Celcius. Apakah tindakan lain yang harus perawat lakukan? A. Membatasi cairan dalam 8 jam. B. Menyeka anak dengan air dingin. C. Merencanakan pemberian asam salisilat atau aspirin dalam 4 jam. D. Melepas pakaian tebal dan selimut untuk anak. E. Observasi suhu setiap 30 menit. Jawabannya adalah yang D, yaitu melepaskan pakaian tebal dan selimut untuk anak. Jadi setelah memberikan ibuprofen itu pakaian dan selimutnya itu harus dilepas, soalnya anak bisa dan anak tuh dapat dikompres sama air suam-suam kuku, tapi bukan air dingin ya. Soalnya kalau air dingin bisa menyebabkan menggigil, terus nanti bisa meningkatkan kebutuhan metabolisme yang telah terjadi karena demam. Nah, aspirin juga tidak diberikan pada anak dengan demam karena ya beresiko timbulnya ada sindrom REF. Ini nggak dikasih karena resiko sindrom. Dan observasi suhu itu
Ini tuh dianjurkan itu setiap 2 jam, bukan 30 menit. Tapi kalau terjadi efek pengobatan, ya disaranin meriksa suhunya itu per 1 jam. Ini 1 jam ya. Ini tuh kalau terjadi efek dari pengobatan. Gitu. Jadi jawabannya yang D, melepas pakaian tebal dan selimut untuk anak. Dan cukup sekian dulu penjelasan tentang soal dan pembahasan tes kompetensi teknis keperawatan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum.